Puji Tuhan, selamat pagi, shalom saudara. Apa kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali berjumpa kembali bersama dengan saudara dalam doa pagi kita, dalam teduh. Saudara, sepanjang minggu ini kita belajar bersama tentang burnout. Saudara, saya berdoa biar hari ini di akhir seri ini kita tidak lagi mengalami burnout saudara, tapi kita mulai berani melangkah bersama dengan Tuhan. Setiap kita mengalami pemulihan dan kita melangkah semakin hari semakin kuat bersama dengan Tuhan. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Engkau selalu ada bersama dengan kami dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri Tuhan. Terima kasih pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami rindu menaikkan pujian sembah kami kepadamu ya Tuhan. Berkenanlah menerima setiap pujian kami, sembah kami yang kami naikkan dari hati kami yang sungguh mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Kami menaikkan syukur kami buat kesetiaan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami menaikkan syukur kami buat kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sungguh besar bagi setiap kami. Pagi hari ini kami membuka hati kami. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Bentuk kehidupan setiap kami, ubahkan setiap kami. Jamah setiap kami Tuhan. Untuk hidup kami diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Saudara, pagi hari ini kita masuk di dalam episode yang terakhir saudara dari seri kita tentang burnout ya. Saudara, kalau kemarin kita sudah bicara mengenai bagaimana kita perlu berhenti sejenak ya, tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan untuk kita mengalami pemulihan. Ya, saudara, hari ini saya mau sampaikan bahwa setelah kita berhenti sejenak, setelah kita beristirahat tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan ya, saatnya kita melangkah kembali. Ya, itu sebabnya hari ini saya akan berikan judul renungan yang saya sampaikan, saatnya melangkah kembali. Ya, saudara, setelah kita mengalami pemulihan dari Tuhan, tentu itu bukan akhir dari cerita kita, tapi justru itu adalah awal di mana kita akan mulai melangkah kembali. Ya, saudara, kalau saya kembali kepada kisah Elia, ya, saudara, setelah dia makan, setelah dia beristirahat, saudara, lalu Tuhan datang lagi kepada dia. Kali ini bukan hanya memulihkan, tapi Tuhan berbicara kepada Elia. Saya ajak kita buka bersama 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-8 sampai 9. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Ayat 9, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ya, saudara ya. Saat itu Tuhan datang kembali kepada Elia dan dia bertanya, apakah kerjamu di sini Elia? Bukan karena Tuhan tidak tahu ya, Tuhan bertanya itu. Tapi Tuhan sedang mengingatkan Elia kembali bahwa ini saatnya untuk dia melangkah lagi. Dia bukan diciptakan untuk berhenti selamanya ya, tapi ini saatnya dia untuk melangkah kembali. Ya, saudara, pemulihan itu penting, berhenti itu perlu, saudara, tapi tentu kita tidak dipanggil untuk selamanya berhenti.
Ya saudara, ada waktunya kita berhenti, ada waktunya kita diam, tapi ada waktunya juga kita melangkah lagi. Ya, hari ini saya akan bicara tentang saatnya melangkah lagi. Ya saudara, ini penting saudara, ini sebuah langkah yang penting ya untuk kita melangkah lagi. Kenapa? Karena kadangkala saudara setelah kita berhenti ya saudara ya, ada perasaan mungkin kita jadi mulai takut untuk melangkah lagi. Ya, kita takut jadi capek lagi, kita takut jadi gagal lagi, kita takut jadi kecewa lagi. Atau bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah jadi nyaman di tempat diamnya kita. Karena mungkin di sana kita rasa lebih aman, mungkin kita rasa tidak ada tuntutan, tidak ada tekanan ya saudara ya. Tapi ini berbahaya saudara kalau kita terus ada dalam zona nyaman ini, kita takut untuk melangkah lagi, akhirnya kita jadi lupa bahwa sesungguhnya kita punya tujuan. Ya itulah sebabnya dalam ayat yang tadi kita baca ya saudara ya, Tuhan mengingatkan Elia bahwa masih ada yang harus dia lakukan. Masih ada rencana Tuhan yang belum selesai dia lakukan ya saudara ya. Saat itu Tuhan datang kembali kepada Elia tentu bukan dengan sebuah tekanan ya saudara ya, tapi Tuhan memberikan sebuah arah kepada Elia untuk dia mulai melangkah lagi. Saudara, hari ini saya mau sampaikan kepada setiap kita bahwa ketika Tuhan memulihkan kita, bukan berarti kita bisa berhenti selamanya saudara ya. Tapi dia memulihkan kita supaya kita bisa melangkah lagi saudara. Tapi perhatikan di sini. Tapi dengan sebuah cara yang baru. Bukan dengan cara yang lama ya saudara melangkahnya lagi. Kita melangkah dengan cara yang baru berarti kita bukan lagi melangkah dari kelelahan kita, dari tekanan kita, dari rasa ingin membuktikan diri. Tapi kita melangkah dengan hati yang sudah dipulihkan, dengan identitas yang benar, dengan ketenangan di dalam Tuhan. Ya, ketika kita melangkah lagi, kita tidak melangkah kembali ke hidup yang lama saudara. Tapi kita berjalan lagi, melangkah lagi dengan hati yang baru. Karena pemulihan bukan akhir, tapi adalah sebuah awal yang baru. Ketika kita dipulihkan saudara, Tuhan bukan hanya sekedar menguatkan kita, tapi dia juga memberikan arah bagi setiap kita. Tapi kali ini bedanya saudara, ketika kita berjalan lagi ya saudara, setelah dipulihkan kita mulai melangkah lagi, kita tidak berjalan sendirian, tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, hari ini ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan saudara untuk kita mulai melangkah lagi saudara ya. Tentunya dengan cara yang baru, dengan hidup yang sudah dipulihkan. Yang pertama, kita memulai langkah kita bukan dengan tekanan. Ya saudara ya. Sebelum kita mulai melangkah lagi, kita perlu ingat saudara bahwa ketika kita melangkah lagi kali ini, bukan karena kita ingin diakui, bukan karena ingin membuktikan diri, bukan karena ingin dianggap cukup, bukan karena ingin dianggap tidak gagal saudara. Tapi kali ini kita berjalan sebagai respon atas kasih Tuhan yang telah kita terima. Kita berjalan sebagai respon kita atas pemulihan yang sudah kita terima dari Tuhan. Sehingga ketika kita melangkah, kita memulainya bukan dari tekanan, tapi karena kita mengerti identitas kita di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara perlu perhatikan bahwa langkah kecil itu berarti. Ya, saya sering bicara tentang langkah kecil nih saudara ya, karena seringkali kita tidak mau melangkah karena kita berpikir langkahnya harus besar saudara. Ya, kita takut melangkah karena kita pikir harus ada sebuah terobosan, harus ada sebuah langkah besar yang kita lakukan. Padahal enggak saudara, kita bisa mulai dari sebuah langkah yang kecil. Ya, kita nggak harus langsung kembali seperti dulu, nggak harus langsung super sibuk, nggak harus langsung jadi super produktif saudara ya. Saudara perhatikan, waktu Tuhan datang kembali kepada Elia ya, Tuhan tidak menyuruh Elia untuk langsung lari saudara. Ya, tapi dia memberi arah langkah demi langkah, satu demi satu. Dalam hidup kita bisa mulai dari hal yang kecil saudara, mulai dari hal yang mampu engkau lakukan, yang bisa engkau lakukan. Mulai dengan sebuah ritme yang sehat dalam hidupmu. Jangan hal yang tidak bisa engkau lakukan, kau paksa dirimu untuk kau lakukan, nanti engkau kembali lagi ke pola yang lama. Tapi hari ini sadarilah bahwa langkah kecil yang kau lakukan itu berarti. Ya saudara, langkah selanjutnya adalah belajar peka dengan batasan kita.
Ya, salah satu alasan yang membuat kita jadi burnout adalah karena kita tidak tahu kapan harus berhenti. Karena seringkali kita terus memaksakan diri kita. Nah, sekarang dengan hati yang sudah dipulihkan, sudah mengalami pemulihan, kita perlu mulai belajar kapan kita berkata cukup, kapan kita harus istirahat, kapan kita harus berkata tidak. Ya, saudara ya. Seringkali batasan itu bukan tanda kelemahan kok saudara, tapi tanda kita menjaga apa yang Tuhan percayakan. Ya saudara ya, kita perlu belajar kapan harus berkata cukup, kapan kita harus istirahat, kapan harus berkata tidak. Ya, itu yang ketiga. Selanjutnya saudara, ini langkah yang sangat penting saudara. Tetap tinggal tenang sambil engkau berjalan. Ya, ini paling penting saudara. Ketika saya berkata kita perlu melangkah lagi, bukan berarti kita jadi lupa, jadi nggak melakukan lagi, jadi nggak tinggal tenang lagi di dalam hadirat Tuhan. Tapi justru sekarang ketika engkau melangkah lagi, sambil engkau berjalan, engkau tetap tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Tetap belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, masih ingat kemarin dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, sekarang kalau dulu kemarin kita belajar ya saudara ya, kita berhenti sejenak untuk tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Tapi sekarang ketika kita mulai melangkah lagi saudara, sambil kita melangkah, sambil kita berjalan, jangan lupa untuk sambil tetap tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Karena disitulah terletak kekuatan kita. Dan yang kelima saudara, kita perlu percaya proses, bukan hanya hasil yang cepat. Seringkali kita tuh mau langsung pulih total, mau langsung kuat kembali, mau langsung hidup normal lagi secara instan langsung gitu ya saudara ya. Tapi kan seringkali Tuhan bekerjanya tuh perlahan-lahan dalam sebuah proses. Dan gak apa-apa, tadi ingat saya katakan langkah kecil itu berarti. Ya, yang penting kita terus berproses, semakin hari semakin baik. Dan Tuhan tidak sedang terburu-buru dalam hidup kita, tapi Tuhan sedang membentuk kita. Jadi sadari bahwa kita perlu mempercayai proses, bukan hanya hasilnya yang cepat saudara. Kalau hari ini kita memutuskan saudara untuk mulai melangkah lagi saudara ya, kita perlu ingat bahwa kita tidak kembali ke hidup yang lama, tidak kembali dengan pola yang lama saudara. Tapi ketika kita memutuskan untuk berjalan lagi, kita berjalan dengan hati yang baru, dengan ritme yang baru saudara ya. Dan yang paling penting kita berjalan bersama dengan Tuhan yang ada bersama dengan kita. Dan kita tetap tinggal tenang bersama dengan Tuhan. Mari pagi hari ini kita angkat pujian ini bersama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kalau hari ini ada di antara engkau yang merasa kau sudah berhenti sejenak, sudah tinggal tenang dalam hadirat Tuhan, dan kau sudah mengalami pemulihan itu dalam hidupmu. Mungkin hari ini saatnya dengan perlahan kau melangkah lagi. Mungkin ini saatnya untuk engkau melangkah lagi saudara. Tidak perlu langsung langkah yang besar, tidak perlu langkah yang sempurna saudara. Tapi sebuah langkah kecil itu cukup untuk engkau mulai melangkah lagi bersama dengan Tuhan. Hari ini kalau ada di antara saudara yang berkata, ini aku Tuhan. Hari ini aku mau mulai melangkah lagi bersama dengan Tuhan. Bukan dengan pola yang lama, bukan dengan cara-cara yang lama, tapi dengan cara yang baru. Dan aku akan pastikan aku melangkah bersama dengan Tuhan. Bolehkah engkau taruh tanganmu di dada? Pagi hari ini saya mau berdoa. Oh saudara,
setiap umat-Mu yang taruh tangan mereka di dada Tuhan. Setiap mereka yang berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau melangkah lagi bersama dengan Engkau. Kali ini aku mau melangkah lagi bukan dengan kekuatan aku sendiri, bukan dengan pikiran aku sendiri, tapi aku mau melangkah dengan hikmat dari Tuhan. Aku mau melangkah dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa hari ini Tuhan, mampukan setiap mereka untuk dengan penuh keberanian Tuhan mulai melangkah lagi bersama dengan Tuhan. Tidak lagi melangkah dengan pola-pola yang lama, tidak lagi melangkah dengan cara-cara yang lama Tuhan. Tapi kali ini mereka melangkah bersama dengan Tuhan, melangkah dengan penuh hikmat dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar setiap mereka Tuhan yang selama ini mungkin ada ketakutan di dalam hidup mereka Tuhan, ada kekhawatiran dalam hidup mereka untuk melangkah Tuhan. Tapi hari ini hamba-Mu berdoa biar setiap belenggu ketakutan, belenggu kekhawatiran itu dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan setiap mereka Tuhan untuk mereka melangkah bersama dengan Tuhan, melangkah dengan penuh pengharapan bersama dengan Tuhan. Biar Tuhan menuntun setiap langkah mereka Tuhan. Mungkin sebuah langkah yang sederhana Tuhan, langkah yang kelihatannya di mata manusia mungkin bukan langkah yang besar, tapi ketika mereka dengan setia melakukan itu, mereka dengan setia mengikuti apa yang jadi tuntunan Tuhan di dalam kehidupan mereka, maka kami percaya pada waktunya nanti kami akan melihat rancangan Tuhan yang ajaib itu terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh indah pagi hari ini Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan. Sambil kami melangkah, kami tidak lupa untuk tetap tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kami. Bukan karena kami mampu, bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, tapi karena Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat itu ada bersama dengan kami dan selalu menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini untuk setiap umat-Mu yang ada dalam pergumulan mereka, yang sedang bergumul dengan kondisi fisik, kondisi kesehatan mereka Tuhan. Biar mujizat-Mu menyembuhkan setiap mereka, bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap sakit penyakit mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga bagi setiap umat-Mu yang bergumul dengan kondisi finansial mereka, pekerjaan, karir mereka Tuhan. Bergumul dengan kondisi keluarga mereka Tuhan, buka jalan di dalam kehidupan setiap mereka. Ada pemulihan dari Tuhan yang terjadi bagi setiap mereka yang berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan kepada Tuhan dan mau bertobat, mau hidup dengan sungguh kepada Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu pagi hari ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang rindu didoakan, atau saudara yang rindu menyampaikan kesaksian saudara, boleh sampaikan melalui DM TikTok saya ya saudara ya. Puji Tuhan, sampai jumpa kembali dalam teduh kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.